Pandangan umum orang-orang mengatakan bahwa orang yang ranking 1 di kelas itu bakal menjadi sukses di masa depan. Tetapi faktanya, tidak ada jaminan sama sekali. Kawan-kawan semua, seperti yang telah kita ketahui bersama, orang yang ranking 1 di kelas itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tentunya ya. Tetapi, dia benar-benar tidak menguasai ilmu pengetahuan secara umum. Fakta lainnya juga bahwa orang yang ranking 1 atau peringkat 1 di kelas itu biasanya pintar matematika. Sedangkan orang yang tidak pintar matematika itu dianggap tidak pintar. Padahal ini adalah sebuah cara berpikir yang keliru. Jangan sampai kita berpikir bahwa setiap orang yang pintar matematika itu adalah orang yang cerdas. Dan setiap orang yang tidak pintar matematika adalah orang bodoh. Jadi yang tidak pintar matematika adalah orang bodoh. Jangan sampai anggapan itu yang menjadi kesimpulan kita. Ini adalah sebuah kesalahan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sebuah teori salah satu psikolog Amerika, Harvard, yakni Howard Gardner. Dia ini adalah psikolog ternama pada tahun 1983. Ya. Dia memperkenalkan teori kecerdasan manusia bernama Multiple Intelligences. Teori ini membuka mata kita bahwa selama ini sistem pendidikan secara umum yang berlaku di Indonesia itu ternyata keliru, yang menganggap bahwa setiap siswa yang memiliki kecerdasan matematika atau yang ranking 1 mendapatkan jaminan untuk sukses di masa depan. Itu adalah persepsi orang-orang di Indonesia. Tapi dengan teori Howard Gardner ini, teori tersebut terbantahkan. Memang pada faktanya memang keliru sih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori multiple intelligences. Kawan-kawan semua, menurut Howard Gardner, manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bukan hanya orang yang pintar matematika, bukan hanya orang yang ranking 1 dalam kelas, tetapi yang pertama adalah kecerdasan spasial atau kecerdasan visual. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya itu lebih tanggap dalam memahami warna, menangkap warna, arah, dan ruang. Ya. Biasanya orang yang melakukan hal-hal semacam ini adalah seorang pelukis. Ya. Biasanya orang ketika melihat suatu pemandangan, lalu dia menggambarkannya, hanya sekali dia melihat suatu pemandangan, maka dia akan mampu menggambar persis apa yang dilihatnya barusan. Hanya sekali lihat. Nah, biasanya orang ini biasanya disebut sebagai mata kamera. Kenapa mata kamera? Karena dia mampu menangkap gambar visual langsung, bahkan secara instan. Selain itu juga, orang yang memiliki kecerdasan ini juga mampu tanggap dalam membaca arah, misalnya Google Map. Ketika melewati jalan, sekali dia lewat, maka dia tidak akan pernah melupakan arah jalan yang telah dia lewati itu. Kan banyak orang tuh yang ketika lewat jalan, yang ketika pergi, tapi nggak tahu arah pulang. Nah, ini dia kekurangan dalam kecerdasan spasial ini. Gitu. Yang kedua, yakni kecerdasan linguistik. Kalau kecerdasan linguistik ini, Tuhan memberikan rahmat kepadanya dengan ketanggapan lidahnya, ketanggapan mulutnya, kecerdasan otaknya untuk menyampaikan gagasan apa yang ada dalam pikirannya melalui lisannya yang tangkap. Dia mampu dengan tangkap menghafal informasi. Orang-orang seperti ini biasanya menjadi wartawan, menjadi penulis, menjadi pendebat ya. Dia mampu mematahkan argumen orang lain dengan kemampuan pikiran dan lisannya yang mumpuni dan seimbang. Yang ketiga, yakni kecerdasan logis. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya dia selalu berpikir masuk akal dan selalu menggunakan data. Apapun yang disampaikan selalu menggunakan data. Pokoknya data, data, dan data. Dia tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang berdasarkan persepsi dirinya sendiri, yang tidak ada sama sekali faktanya. Itu bukan dunia orang yang logis gitu. Nah, kalau misalnya saya contohkan orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata di bidang linguistik ini ya seperti orang India, CEO Google dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika saat ini itu rata-rata diampu oleh orang-orang India karena mereka ini orang-orang cerdas ya. Orang-orang seperti ini juga mampu menggambarkan ide-ide yang sangat abstrak. Orang-orang seperti ini itu juga dia mampu dan lebih menyukai melakukan eksperimen ilmiah karena kecerdasan-kecerdasan logisnya itu semua data yang disampaikan harus berdasarkan nalar. Yang keempat, yakni kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang mampu memonitor dan menjalankan kecerdasan motorik atau gerakan dengan baik. Biasanya seperti olahragawan, atletik, ya. Otaknya itu mampu mengontrol tubuhnya dengan baik. Nah,
Jika itu terjadi, maka gerakan-gerakan seperti apapun, senam gitu, dia mudah hafal gitu. Yang kelima, yakni kecerdasan musik. Nah, biasanya orang seperti ini kan sangat mudah dipahami. Orang yang mudah menghafal lagu, mudah menghafal nada, do, ra, mi, apa? Do, re, mi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu mampu banget dia ampuh menghafal nada dengan baik, menaikkan nada gitu kan. Seperti contoh Haji Roma Irama, suatu ketika beliau pernah menciptakan lagu di panggung, saking pintarnya di bidang musik ya, Pak. Haji Roma Irama. Sampai sekarang masih berkarya, alhamdulillah. Kecerdasan yang keenam, yakni kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini merupakan kecerdasan sosial dan emosi. Kenapa? Karena dia suka menolong orang lain, suka memahami perasaan orang lain, dan terkadang dirinya sendiri tak tertolong ya. Nah, inilah orang-orang yang interpersonal. Nah, kemudian intrapersonal, atau dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kecerdasan terhadap dirinya sendiri itu mampu dia laksanakan dengan baik, mampu mengetahui kesalahan dirinya sendiri, dan orang lain dia tidak terlalu peduli ya. Maksudnya dia lebih mengutamakan dirinya sendiri, bukan egois, tapi dia memahami dirinya sendiri. Dia lebih bisa mengevaluasi dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain mengevaluasi dirinya gitu. Yang kedelapan, yakni kecerdasan naturalistik, yakni kecerdasan yang bersifat alami, biologis, zoologis ya. Dia lebih suka kepada hewan-hewan, kepada alam-alam, sehingga orang-orang seperti ini itu biasanya menjadi ahli biologi, ahli botani, ahli zoologi. Nah, jadi kawan-kawan, kecerdasan orang itu berbeda-beda. Jangan sampai dalam satu kelas itu yang dianggap cerdas hanyalah orang yang pintar matematika, atau hanya orang yang ranking 1. Itu salah. Karena setiap orang itu kecerdasannya berbeda-beda, seperti olahraga, ada juga yang pintar memanjat, atau orang yang pintar apalagi nyanyi, musik. Itu kan semua kecerdasan. Bahkan tambah yang belum masuk dalam kecerdasan ini dari multiple intelligence ini, kecerdasan humor. Kenapa? Tidak semua orang mampu membuat orang lain itu tertawa. Apakah seorang pelawak atau orang yang mahir dalam lawakan gitu lah disebut sebagai cerdas? Silakan respon di kolom komentar.